Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny di channel Khalif Art Gallery. Hari ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya, mengenai proteksi overvoltage dan undervoltage kontrol IRCU ya teman-teman. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tegangan 220 sebagai tegangan inputan yang dimonitor teman-teman ya. Jadi kita akan memonitor overvoltage dan undervoltage dari tegangan 220 volt, yaitu sama seperti tegangan di rumah kita. Oke, langsung saja kita lihat. Baik teman-teman, selanjutnya akan kita lakukan percobaan dengan tegangan yang kita coba adalah tegangan 220 ya, jadi tegangan yang ada di rumah kita. Jadi sedikit mengulang ya teman-teman untuk rangkaian undervoltage dan overvoltage tegangan 220 seperti pada gambar di atas ya. Jadi dari sumber ada yang mengarah langsung ke input 230 volt AC ya, untuk input AC-nya IRCU. Dan begitu juga yang minusnya ya. Jadi yang minusnya ini yang kabel warna kuning hijau, ini dia ke nomor 2, itu ke minus atau netralnya IRCU. Di sini saya menggunakan kabel ini sebenarnya tidak sesuai standar ya teman-teman, tapi karena hanya untuk kita lakukan pengujian atau pengetesan saja ya, jadi tidak apa-apa ya. Dan selanjutnya yang membedakan dengan rangkaian sebelumnya adalah signal input yang tegangan 220 tadi ya, yang pasang ini langsung masuk ke nomor 3 ya, sama seperti yang tadi. Yang membedakan adalah dari signal input yang netral atau yang negatif ini teman-teman, yang warna abu-abu. Nah, untuk tegangan yang kita monitor tegangan 220 itu nomor 5 sama nomor 7 ini harus dikoppel ya teman-teman. Nah, kalau tadi yang tegangan 10 sampai 100 volt itu tidak perlu dikoppel, dia langsung saja. Namun apabila tegangan di atas 50 sampai 500 itu harus kita koppel ya teman-teman, antara nomor 5 dan nomor 7. Dan untuk tegangan yang terbaca di multitester ini ya teman-teman, ini saya ambil dari tegangan input ya. Jadi mungkin langsung saja kita coba bagaimana kita untuk ngajasnya ya, untuk setting overvoltage dan undervoltage-nya. Oke, pertama kali kita akan setting overvoltage ya teman-teman. Ini switch-nya mengarah ke atas, UR lebih besar. Nah, seperti cara yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi pada saat kita mau setting overvoltage, screw threshold ini kita putar searah jarum jam dulu ya teman-teman. Ya, dan pastikan memang sudah tidak ada volt ya. Jadi sudah searah jarum jam ya, sampai mentok, tidak ada volt. Setelah itu kita putar balik lagi berlawanan dengan jarum jam sampai terjadinya volt. Nah, volt ini indikasi bahwa dia sudah mendetek overvoltage sama dengan tegangan yang terbaca di tester ini, sama dengan tegangan sumber ya, seperti percobaan sebelumnya. Jadi kita coba dulu sampai dia menyala di tegangan 230. Di sini tegangan tempat saya lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi tempat teman-teman belum tentu sama dengan tegangan yang terbaca tempat saya. Tegangan normal adalah 220 ya teman-teman. Ya, ini sudah nyala ya, relaynya nyala, dan lampu ini yang indikasi bahwa beban di rumah kita ini juga mati ya, mati karena terindikasi terjadinya overvoltage. Terus setelah kita putar berlawanan dengan jarum jam, karena kita setting di sini 10% ya teman-teman, ini 10%, histerisisnya kita arahkan 10%, berarti kita kembalikan lagi putar searah jarum jam. Nah, itu dia akan menunjukkan nilainya nanti 10% dari nilai yang terbaca ini 228, berarti sekitar 250-an ya. Namun kalau kita setting seperti itu terlalu tinggi teman-teman. Ini hanya untuk contoh ya.
Jadi kalau tegangannya sudah seperti ini tinggi ya di setting 5% aja cukup untuk histerisisnya. Oke, ini saya putar searah dengan jarum jam. Ya, lampu volt mati dan indikator atau peralatan listrik di rumah kita sudah menyala ya. Nah, di sini teman-teman, sekarang yang telah kita setting ini adalah berarti 10% dari 228 ya. Berarti tadi sekitar 250-an. Apabila tegangan lebih dari 250-an dia akan volt. Tapi nanti ini saya tidak akan setting 10% ya teman-teman. Saya settingnya hanya 5% saja. Jadi 5% dari 229 tadi itu adalah sekitar 240-an. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk yang over voltage. Nah, sekarang akan kita coba histerisisnya ini, presentasinya kita arahkan ke 5. Oke, kita arahkan ke 5 ya teman-teman. Sudah kita arahkan ke 5. Kalau arahkan ke 5 ini berarti teman-teman kita ingin setting over voltage-nya dia 5% dari nilai ini ya. 5% dari nilai 228. Jadi sekitar antara 240-an lah ya teman-teman, kurang lebih. Oke, seperti biasa ya teman-teman, untuk memastikan kita mentok dulu ke searah jarum jam. Habis itu kita putar lagi balik berlawanan dengan arah jarum jam sampai lampu voltnya nyala, sampai lampu R ini nyala. Ya, lampu R ini nyala, berarti dia sudah detect volt yang kita setting adalah 227 untuk overcurrent. Dan karena histerisisnya kita pengen 5% ya teman-teman, jadi kita naikkan saja 5%. Jadi kita putar balik lagi ya teman-teman, kembali searah dengan jarum jam sampai lampunya ini mati. Itu berarti yang terbaca nanti 5% atau sekitar 240-an ya, baru dia akan detect over voltage ya. Nah, ini dia sudah kita setting sebesar 240-an ya teman-teman. Jadi 5% dari 227 ini tadi. Oke ya, itu untuk over voltage teman-teman. Sekarang kita setting under voltage-nya. Pada saat kita arahkan ke under voltage ini teman-teman ya, ini dia harus nyala, ini biasanya nyala ini ya. Ya kan? Kenapa dia nyala ya teman-teman? Karena tadi kita setting 240-an, sementara tegangan yang terbaca 227. Makanya dia langsung detect under voltage pada saat kita arahkan switchnya ini ke bawah, UR-nya ke arah under voltage. Oke, sekarang kita coba under voltage. Posisi histerisis 5%. Seperti percobaan pertama tadi ya, kita kalau mau ngetes under voltage harus kita putar dulu mentok ke berlawanan arah jarum jam. Sudah mentok, setelah itu kita putar lagi balik searah jarum jam sampai dia menyala. Ya, pada saat dia ini menyala teman-teman ya, voltnya ini nyala, lampu R ini nyala ya, peralatan rumah kita ini mati, berarti ini kita setting masih sama dengan tegangan sumber 226. Sekarang kita ingin dia bekerja di bawah dari tegangan sumber karena kita setting under voltage. Jadi kita setting 5% di bawah dari tegangan sumber. Berarti kita putar lagi berlawanan jarum jam ya arahnya ya, sampai lampu voltnya ini mati ya. Lampu volt mati ya, terus lampu indikator sumber ke dalam rumah nyala ya. Berarti kita telah setting tegangan proteksi under voltage kita setting 5% di bawah 226. Berarti sekitar 210-an lah ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk settingan yang 5%. Sekarang kita setting 10% teman-teman. Histerisisnya sudah saya setting 10%. Caranya sama. Jadi screw threshold kita putar berlawanan arah jarum jam sampai mentok dulu.
Habis itu sudah mentok, kita putar balik lagi ya searah jarum jam sampai muncul volt. Ya, voltnya telah muncul, berarti settingannya volt masih di 225 teman-teman. Berarti karena kita ingin dia 10% ya teman-teman, untuk voltnya di hysteresis, berarti kita putar lagi ke bawah sampai lampu voltnya ini mati. Berarti nanti settingannya 10% dari 226 tegangan under voltage-nya. Ya, kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sudah aktif, sudah normal ya, ini sudah normal, lampu kita juga sudah normal ya. Ini adalah indikasi atau simulasi penerangan atau beban di rumah kita ya yang masuk ke MCB kita. Nah, berarti kita setting pengaman ini under voltage ini yaitu 10% dari 226 atau sekitar 200-an volt ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk settingan over voltage dan under voltage. Nah, hal ini sering terjadi di rumah kita ya teman-teman, khususnya yang over voltage, begitu juga under voltage. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah kita. Jadi ada baiknya kita memasang proteksi over voltage dan under voltage seperti ini ya teman-teman. Jadi biaya investasinya mungkin agak tinggi ya, sekitar 1.100.000, namun peralatan yang ada di rumah kita akan aman dari tegangan lebih ataupun tegangan turun. Mungkin seperti itu aja ya teman-teman untuk penjelasan bagaimana pengawatan dan cara setting over voltage dan under voltage pada IRCU produk Schneider. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng dan share ke teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.